A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratul Falaqi. Ini yang kemarin ya. Muqaddimahnya belum dibacakan. Jadi suratul Falaqi. Suratul mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-Falaqi mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasro. Oke, makasih Pak Ustadz. Sehat-sehat juga selalu buat Pak Ustadz. Amin. Doanya Mas Yanto agar saya selalu sehat gitu Mas ya. Tugas-tugasnya terlaksanakan gitu ya. Maka depannya dibaca khobar makiyatun. Nah, makiyatun ini khobar. Jadi suratul Falaq ini diturunkan di kota Mekah. Oke, MH amin. Au madaniyatun. Nah, au ini adalah huruf ataf lit takhir ya, sebuah pilihan. Jadi bisa diturunkan di Mekah dan Madinah. Gitu. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya adalah khamsatun. Ada 5. Jadi Al-Falaq itu ayatnya ada 5. Nah, begitu. Pak Yusuf, Assalamualaikum. Izin Yai Garut hadir. Maaf telat Pak Yai. Siap Pak Yusuf, pokoknya Pak Yusuf oke lah. Belum mulai Pak Yusuf, baru muqaddimah ya. Pak Yusuf nih luar biasa beliau ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan gitu Pak ya, keberkahan juga rizkinya. Amin. Wa ayatuha, ayatu ini mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, khamsatun adalah khobarnya ya. Oke. Bu Mai ke Sumedang kemarin jadi nggak tahu sampai selesai. Oh gitu. Bu Mai ke Sumedang ya, berarti bawa tahu dong. Gitu ya. Berarti bawa tahu Bu Mai. Kok nggak kirim-kirim ke saya Bu Mai? Oke Bu Mai, istiqomah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, lanjut ya. Jadi surat Al-Falaq ini diturunkan di Mekah atau di Madinah dan ayatnya berjumlah 5. Nazalat, nah ini dibaca nazalat. Kalau dibaca nazalat ini fi'il madi, domirnya hiya. Maka isim di depannya dijadikan fa'il karena domir hiya tidak bisa langsung menjadi fa'il. Ya, kalau ada isim di depannya maka isim di depannya dibaca rofa. Jadi hadhihi isim isyarah itu dibaca rofa sebagai fa'il. Pak Haji Muhammad, di kitab saya khomsu ayatin. Sama Pak Haji, sama. Jadi kalau misalkan dibaca khomsu ayatin itu idofah. Ya, jadi langsung mungkin ya di Pak Haji wa khomsu ayatin begitu ya. Khomsunya berarti apa namanya, khobar ya, berarti khomsu. Nah, khomsunya khobar yang dirofakan dengan doma wahwa mudhof. Ayatin mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasro yang bertanwin karena jamak mu'anas salim gitu Bu Haji, Bapak Haji ya. Jadi mungkin dicetakan Pak Haji kitabnya wa khomsu ayatin begitu kan ya, pakai alif kan, ayatin itu jamak mu'anas salim. Nah, kalau di sini dibalik, nah, ayatnya dulu ya, wa ayatuha khomsun. Nah, ini posisinya berarti mubtada khobar. Kalau yang di Pak Haji posisinya sebagai langsung khobar ya. Khobar. Jadi suratul Falaqi nah, khomsu ayatin begitu jadinya ya. Oke, paham kan? Oke, siap ya. Jadi sama Pak Haji ya, tidak merubah makna yang sebenarnya. Cuman susunan kalimatnya aja. Oke. Indra Baih Depok Sawangan hadir ya, alhamdulillah. Pak Ubay sama kalau adanya mudzakkar maksud muannas, maksudnya muannas. Pak Ubay gitu ya. Oke Pak Ubay, terima kasih. Nah lanjut, ini dibaca nazalat. Kalau dibaca nazalat adalah fi'il madi, domirnya hiya.
Kalau domir hiya belum bisa langsung menjadi fa'il ya. Kalau ada isim di depannya dibaca rofa. Berarti hadhihi ini isim isyarah dibaca rofa. Berarti ismun isyaratun ya. Berarti kedudukannya adalah fi mahalli rof'in fa'ilun gitu. Jadi kedudukannya rofa dia. Makanya depannya dibaca as-suratu. Dibaca rofa kenapa? Badal dari lafad hadhihi begitu ya. Jadi kata setelah isim isyarah badal. Badal mengikuti mubdal minhunya. Oke, Pak Rahman Tea. Hadir Pak Guru, alhamdulillah. Mbak Sam, apa Ustaz telat habis acara subuh berkah dan sarapan bareng? Masya Allah. Mbak Sam nikmat dong sudah sarapan subuh, Masya Allah. Apalagi berjamaah sarapannya, insya Allah penuh keberkahan ya. Kapan kita sarapan bareng Mbak Sam? Nanti ajak-ajak Pak Haji Mamat Pak, ya Mbak Sam ya. Nah itu. Oke lanjut ya. Oke lanjut. Jadi as-suratu dibaca rofa, dia badal dari lafad hadhihi. Hadhihi itu isim isyarah. Kata setelah isim isyarah badal. Badal mengikuti mubdal minhunya. Basam amin Ustaz, Masya Allah. Ya siapa tahu Basam ya, namanya orang itu ketika Allah pertemukan, bisa saja bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya walaupun tempat kita berjauhan, begitu kan? Kalau Allah menghendaki, ada kekuatan untuk berjumpa. Masya Allah. Oke. Wallati. Nah, ini wallati. Ini allatinya adalah isim isyarah. Isim isyarah. Isim mausul. Oh, Pak Haji Muhammad siap Pak Ustadz. Tuh, Masya Allah. Beliau ini luar biasa nih. Semoga Pak Haji Muhammad tuh sehat selalu, rezekinya berkah ya. Beliau selalu semangat. Pak Ahmad, Assalamualaikum Ustadz. Ngaji kitab apa itu Ustadz? Izin ikuti ya. Monggo. Ngajinya kitab Tafsir Jalalain Pak Ahmad ya. Oke. Baba Abdul, izin ikut belajar Yai. Galih dari Cibinong Bogor. Oh, Mas Galih ya. Oke, Mas Galih. Galih dari Cibinong Bogor. Oke. Pak Muhammad Depok hadir. Semoga Yai sehat walafiat. Amin. Oke. Jari Erja. Apa ini? Jari Erja Jer. Izin Ustaz, jam berapa aja live tiap hari? Jam 6 lewat dikit. Ya, Senin hingga Jumat. Hari ini terakhir ya di pekan ini. Pok Endan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Muhammad, Madura juga hadir. Oke, lanjut ya. Alati adalah isim mausul. Nah, depannya dibaca ba'da. Ba'da ini zorof. Kata setelah zorof mudof ilaih. Jadi ba'daha. Yang sesudahnya. Berarti sesudah surat ini dan yang sesudahnya. Nah gitu ya. Lama. Nah ini lama ini adalah biasa diartikan tatkala ya. Bentar ini agak gede dikit. Nah itu biar jelas. Lama ini biasa diartikan ketika. Ya, berarti ini posisinya adalah zorof. Maka depannya pasti ketemu fi'il ya. Saharo. Saharo ini fi'il madi. Domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca rofa. Sebagai fa'il. Ini dibaca lubaidun. Ada juga yang bacanya labidun. Ya, nama orang ya. Dia labid, boleh juga lubaid gitu ya. Jadi dibaca lubaidun atau labidun juga boleh ya. Ini nama orang. Jadi lubaid menyihir. Telah menyihir. Saharo itu artinya menyihir ya. Jadi ketika lubaid menyihir gitu. Oke, suratnya Al-Falaq. Nah, ini yang kemarin, cuman mukodimanya baru dibacakan Pak. Ya, Pak Yusuf ya. Surat apa Pak ya ini? Suratnya tuh surat Al-Falaq. Nah, ini mukodimahnya Pak. Kemarin belum dibacakan, kelewat. Ya. Nah, nanti kita lanjut di surat Al-Ikhlas.
Jadi ketika Lubaid menyihir, nah gitu. Menyihir siapa nih kira-kira, begitu kan? Dan Lubaid itu siapa? Nah gitu. Labid itu siapa? Jadi boleh kita baca Lubaid, boleh juga Labid, ya. Oke, Mas Dani Suherlan. Lama itu artinya apa, Ustadz? Ya, lama tuh zorof ya, biasa diartikan tatkala atau ketika juga bisa ya. Jadi ketika Lubed menyihir, nah Lubed itu siapa? Nah ini di sini al-Yahudiyu, bangsa Yahudi. Jadi Lubed itu bangsa Yahudi, artinya orang Yahudi. An-Nabiyah, nah kenapa dibaca nasab An-Nabiyah? Ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Jadi Labid, orang Yahudi, menyihir Kanjeng Nabi, ya, menyihir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Fiwatarin, fiwatarin itu biasa diartikan dalam tali, ya, dalam tali. Bihi, padanya atau dengannya, nah itu bihi itu jar majrur. Jadi kalau di awal dia bisa menjadi khobar muqaddam, maka depannya dibaca ihda asyarota. Ihda asyarota. Maka ihdanya boleh dikasih kedudukan sebagai mubtada muakhir. Padanya terdapat ihda asyarota. 11. Nah, 11 apa? Nah, begitu kan? Maka kata setelah bilangan itu tamyiz. Nah, maka dibaca datang. Nah, ini dibaca nasab sebagai tamyiz. Jadi pada tali, ya, dengannya, maksud dengannya itu pada tali itu terdapat 11 ukdatan. Ukdatan itu apa ya? Ikatan ya. Ikatan atau pintalan itu. Jadi dalam satu tali itu, dalam satu tali ada 11 simpul gitu ya. Simpul, ada 11 ikatan gitu. Apa sih ikatan tuh? Bunderan, buntalan. Oke, boleh. Buntalannya. Jadi ada 11 itu, ikatannya itu. Kalau bentuk itu karet lah ya. Ikatan karetnya ada 11 gitu. Itu namanya sihir ya. Orang kita itu bilang apa ya? Teluh ya. Nah itu dari dulu sudah ada itu. Ya. Simpulan boleh, pamanain ya, pamanain. Bundelan juga bisa Ustadz. Ya. Jadi ada 11 talinya itu, ikatannya itu ada 11. Melingkar gitu ya, lingkar 1, lingkar 2 gitu, itu maksudnya itu. Jadi satu barangnya, tapi ikatannya itu ada 11. Nah begitulah ya gambarannya. Bentar, ini mepet banget ini. Tapi jelas ya. Nah, ini ada 2 kata apa 3 kata ini? Ini ada 3 kata ya. Pak Ahmad, bakhul bisa tak? Bukhul, iya bisa. Bahasa kitanya bukhul lah. Bukhul ya. Pasangan gitulah ya. Pasangan sihir itu. Misalkan di kain gitu kan. Terus kainnya diikat gitu. Ikatannya ada 11. Ya. Ini dibaca majid 1 ya. A'lama. Jadi fa'a'lama. A'lama fi'il madi. Domirnya huwa. Belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya dibaca rofa. Nah, maka ini dibaca Allahu. Fa'il yang dirofakan dengan doma. Maka hu yang ini, domir muttasil. Kalau nempel ke fi'il, dia jadi maf'ul bi. Gitu. Apa ini? Ya. Jadi menjadi fa'il Allahu. Jadi fa'a'lamahullahu
bidzalika. Jadi a'lama fi'il madi. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Nah, hu-nya ini ketika nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi. Bidzalika binya huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Lalu, nah ini berarti prosesnya cepat ya. Prosesnya cepat. Fa-nya atop. Lalu Allah memberitahu kepadanya. Bidzalika tentang hal itu. Ini gambaran buat kita ya. Pak Muham, kalau dibaca fa'lam, fa'lamhu. Kalau dibaca fa'lamhu jadinya fi'il amar, Pak. Nanti Allahnya jadi apa? Lafad Allahnya. Begitu, Pak. Ya. Jadi, nanti maksudnya jadi tidak sesuai dengan apa yang dimau dalam kalimat. Ya, Pak. Ya. Kalau dibaca fa'lam, jadinya fi'il amar. Maka engkau ketahuilah dia. Nanti Allahnya gimana bacanya? Allaha, Allahi, Allahu. Itu kan? Begitu, Pak. Ya. Domirhu kembalinya kemana, Ustaz? Kembali ke baginda Nabi. Hu-nya itu kembalinya ke Nabi. An-Nabiya. Gitu. Jadi, lalu Allah memberitahunya. Nyahnya itu kepada Nabi. Ya, begitu, Pak Ubay. Ya. Oke, Pak Mohan, terima kasih. Pak Adiwa dulu ya. Dulu waktu kecil saya sering nemuin buntelan putih. Diikat kayak pocong, ya. Diselipkan di dina itu, Pak Hadi. Itu buhul ya. Orang kita bilang buhul. Itu pasangan ya. Pasangan orang-orang yang suka main begitu. Ya, mungkin dulu bapaknya Pak Hadi cukup pinter ya, sehingga tidak mempengaruhi apapun gitu. Kalau lengah itu ya itu kena gitu kan. Nah, di sini baginda Rasul bukan baginda Nabi terkena sihir. Memberi contoh. Ingat, baginda Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apapun yang terjadi pada diri Nabi itu contoh buat kita. Jadi ketika kita kena sihir, apa yang harus kita lakukan? Begitu. Nah, Bu Un hadir, alhamdulillah. Gitu. Jadi ini adanya keterangan ini bukan, loh kok Nabi nggak terlindungi ya sampai kena sihir. Nggak gitu. Jadi contoh buat kita. Nah, ketika kita terkena, apa yang harus kita lakukan? Nabi dulu memberi contohnya seperti itu. Begitu maksudnya ya. Oke. Pak Yusuf, Pak Yai, dulu tahun 2010 di rumah saya berturut-turut. Malam Senin bau menyan, menyan Cina. Malam Selasa bau menyan berturut-turut. Ya, itu diantaranya, Pak. Diantaranya ya. Coba kita bahas ya seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Buntelannya daun isinya beras, bukan puhul ya. Ya, maaf guyon ya. Kok isinya beras? Itu mah Pak Haji Muhammad. Kalau silaturahmi ke saya itu buntelannya gede. Aduh, kejebak saya. Nah, gitu. Jadi tidak boleh, tidak dibaca fil amar ya Pak ya. Jadi bukan fa'lam tetapi majid satu, fa'a lama. Jadi ini fi'il madi. Dan kejadiannya telah. Ya, makanya sudah berlalu. Ar-Rafi, terima kasih, semoga berkah. Nah, gitu. Ya. Jadi Allah memberitahu kepadanya bidzalika tentang hal itu. Ini pelajaran buat kita. Apa yang dimaksud pelajaran buat kita? Nah, semua serba diskon. Oke, terima kasih. Semua serba diskon. Semoga berkah. Rendang. Satu kali. Rendang. Muham ikut wazan af'ala. Sip. Betul Pak Muham. Jadi ikut wazan af'ala. Ya, ini pembelajaran buat kita ya. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Ketika seseorang itu soleh. Nah itu. Maka Allah memberitahu. Allah memberitahu. Bahkan di sini disebut wabi mahallihi.
Wawunya atop, dinya huruf jer, mahalli majrur yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Tafsirnya Jalalain, Pak. Ini yang nanyain tafsir ya. Oke, saya sering ikutin ngaji ya, mantap pokoknya, subhanallah ya. Oh gitu ya, semua serba diskon, semoga berkah Pak. Oke, Pak apa tadi? Apa tadi? Saya lupa, maaf. Bukan lupa, kelewat ya. Pak Haji Mamat, gentong isi beras, atasnya ditutup. Ditutup kain putih ya, dan atasnya diikat. Nah, itu orang mau hajat ya. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, itu bukan buhul Pak Haji. Ya, oke. Oke, Pak Yusuf. Ya, saya sering diberi mimpi kalau mau ada peristiwa. Tapi saya enggak jadikan peringatan, tapi kejadian. Nah, itu Pak. Orang itu kalau semakin bersih, maka ilham itu akan Allah berikan. Begitu. Ya, tanda-tanda apa yang akan terjadi Allah berikan. Nah, itulah salah satu keistimewaan yang disebut dengan ma'unah yang terjadi kepada orang soleh. Kalau Nabi, mukjizat. Oke. Oke, Bu Ami, Kang Ubay hadir juga. Loh, kenal. Oke, Pak Rahmantia lanjut Pak Guru, siap. Oke. Nur Amin, Assalamualaikum. Kitabnya apa ya? Kitabnya Tafsir Jalalain ya. Oke. Time Iswer, kalau bundelan isi beras itu caleg yang kirim kali Ustaz. Ya, ya tergantung lah. Ada yang caleg, ada yang betul-betul ikhlas. Gitu. Buku bahagia, Pak Yusuf, ilhamnya banyak. Buku bahagia itu Teh Mimin ini. Ya. Oke Teh. Oke Ubay, Pak Ubay ya. Oke. Iya Bu, saya rutin di kajian ini, subhanallah. Berarti saling kenal ya Bu Ami ya. Alhamdulillah. Muham. Lanjut. Oke siap. Kita lanjut ya. Oke, Pak Misnan, kalau dimandiin orang pinter, kalau dimandiin orang pinter, nah kenapa dimandiin Pak? Nggak bisa mandi sendiri apa gimana Pak? Pak Misran, oke, ya lanjut, siap, ya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti kita sapa-sapa lagi. Nggak ngantuk kan ya? Oke, sampai mana tadi? Nah ini. Jadi fa'alamahullahu bidzalika wa bimahallihi. Ini sebagai pembelajaran buat kita. Oke, Pak Mistan mau jadi saleg. Warna-warni terima kasih, semoga berkah selalu. Oke. Bu Wiwin siap. Oke, semangat. Nah, terima kasih warna-warni. Kita lanjut ya. Jadi Allah pasti memberitahunya tentang hal itu wabi mahalihi dan dengan tempatnya. Jadi tempatnya juga, tempat penyimpanannya diberitahu oleh Allah. Itu salah satu pembelajaran buat kita. Kalau kitanya orang biasa, arti biasa itu tidak punya prestasi di dalam hidupnya. Apa yang dimaksud dengan prestasi? Nah itu. Kita suka membaca doa ya. Apa doa yang kita biasa bacakan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana. Nah, hab di situ adalah engkau anugerahkanlah atau engkau anugerahilah. Wahab lana min ladunka rahmah. Hab itu fi'il amar. Ya, hab itu fi'il amar. Artinya engkau anugerahilah. Nah, ini yang suka kita itu apa namanya? Lengah gitu ya. Doanya kita tuh pengen dianugerahkanlah. Nah, tetapi dalam kenyataannya perilaku kita itu tidak menunjukkan orang yang berprestasi. Ya. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Ini di surat Ali Imran ya. Nah, coba lihat dulu di sini. Boleh dibuka, Pak. Ali Imran
ayat 8 itu. Nah, jalan-jalan dulu sebentar ya. Ali Imran ayat 8. Nah, mana ini? Ali Imran ayat 8. Nah ini. Nah ini kan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Rabbana la tuzigh qulubana. Ini doa yang biasa kita amalkan ya. Robba. Ini munada dari huruf nida yang tidak disebut. Wahwa mudof. Naknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Biasa diartikan Tuhan kami. Ya. Kenapa tidak dipakai huruf nida di sini? Tidak pakai ya Rabbana. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah dan kita dekat. Jadi ketika kita membaca Rabbana antara Allah dan kita dekat. Taunya dari mana? Huruf nidanya tidak ditampakkan. Ini sebuah pemberitahuan kepada kita. Bahwa antara Allah dan kita itu dekat. Beda sama Allahumma. Ya. Kalau Allahumma masih ada huruf nida. Ya. Tapi kalau Rabbana huruf nidanya itu dibuang. Ya, berarti memberitahu kepada kita tidak usah pakai he. Kalau pakai he itu menunjukkan jauh. Ya, he-nya dibuang berarti sangat dekat. Ya. Pak Didin, terima kasih. Mau habis, oke. Gitu ya. Jadi robba munada dari huruf nida yang tidak disebut. Naknya mudof ilaih. Ya. La-nya nahi. Tuzig fi'il mudore yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Engkau janganlah condongkan atau janganlah engkau condongkan. Kuluba. Kenapa dibaca kuluba? Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Nah, domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Janganlah engkau condongkan hati kami. Apa makna condongkan? Nah, di sini di dalam tafsirnya tamilha. Tamil ini fiil mudore yang dijazmkan karena membadalkan tuzig. Jadi dibaca tamil. Ya, failnya anta. Engkau palingkan. Jadi janganlah engkau palingkan. Hanya itu aidnya ke kulubana. Buya Sidik, terima kasih. Ya, jadi engkau janganlah atau janganlah engkau palingkan hati kami anil haqqi. Hanya huruf jar al-haqqi majrur yang dijerkan dengan kasroh dari kebenaran. Jadi kita suka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami. Maknanya, janganlah engkau condongkan hati kami. Maknanya engkau palingkan hati kami anil haqqi dari kebenaran. Caranya, ya ini dibaca bi'ibtigha'i ta'wilihi. Binya huruf jar ibtigha'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ta'wili mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Bi'ibtigha'i ta'wilihi. Dengan cara mencari-cari dalilnya, mencari-cari alasannya. Ya, sehingga ketika kita melenceng dari kebenaran tuh sepertinya tuh lumrah. Ya. Tahu lumrah ya? Apa itu lumrah itu? Wajar. Ya. Sepertinya nggak apa-apa gitu. Jadi ada kebenaran. Nah itu jangan sampai terjadi. Makanya la tuzigh qulubana. Janganlah engkau condongkan, miringkan, palingkan hati kami dari kebenaran. Dengan cara mencari-cari alasan. Nah ini alladzi isi mausul sebagai naat dari ibtigoi ya. Jadi sebagai naat yang la yaliku lanya nafi yaliku fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke alladzi ya. Yang alasannya itu tidak layak bina untuk kami. Nah gitu ya. Nah ini kama uzighat
qulubu ulaika. Nah, ini dibaca uzigot, ini fi'il madim majhul. Akhirannya tak mati, berarti domirnya hiya. Belum bisa menjadi naibul fa'il. Maka qulubu dibaca rofa, naibul fa'il. Yang dirofakan dengan doma, wahwa mudof. Ulaika isim isaro sebagai mudof ilaih. Ya. Ini kanya huruf jar, ma-nya huruf masdariyah. Jadi uzigot qulubu ulaika ini adalah kalimat sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari ka. Gitu ya. Oke, lumrah itu biasa saja gitu ya. Time is baru. Jadi sebagaimana hati-hati mereka dipalingkan. Nah, berarti mereka yang dimaksud orang sebelah. Ya. Nah, ba'da id hadaitana. Ba'danya dzaraf ya, id hadai. Id itu mudhof ilaih. Ini dzaraf juga. Hadaitana ini dua kata. Hadaita fi'il madi fa'ilnya anta, nanya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Hadaitana ini mudhof ilaih dari id. Sesudah engkau beri petunjuk kami. Arsyad tanah ilaihi. Ini tafsirnya. Jadi tafsir dari hadaitana adalah arsyadta na ilaihi. Gitu. Arsyadta fi'il madi fa'ilnya anta. Naknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Engkau bimbing kami ilaihi kepadanya. Menuju jalan Allah. Engkau bimbing kami menuju jalan Allah. Pertanyaan saya, sudahkah kita dibimbing oleh Allah? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya kira-kira? Oke, Pak Ahmad. Iya. Iya, Pak Ahmad. Naat kalau menurut saya. Kalau menurut Pak Ahmad bukan juga nggak apa-apa, Pak. Ya, menurut saya itu sifat ya. Jadi mencari-cari. Jadi cari-carinya itu yang gitu, Pak. Ya, ini. Yang ia tidak layak. Gitu. Jadi ia tidak layak. Cari-cari alasannya itu alasannya tidak layak, gitu ya. Tidak layak. Oh, itu. Untuk kami, ya gitu, Pak. Ya. Ya. Tadi pertanyaan saya, apakah kita dibimbing oleh Allah? Nah, Allah itu turunkan takdir itu sebagai bimbingan. Ya, agar kita itu cocok dengan takdir yang Allah beri. Nah, yang mau saya sampaikan ini, wahab lana milladunka rahmah. Ini yang mau saya sampaikan ya. Nah, saya baca dari awal biar nyambung gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Rahmah. Nah, ini nih. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi di sini wahab lana gitu. Wahab lana, hab ini adalah fi'il amar. Ya. Ya, Pak Azhari masih mencari-cari, mencari-cari alasan gitu kan, agar sepertinya benar itu. Kita minta kepada Allah agar tidak mencari-cari alasan. Kalau Allah sudah memerintah, sami'na wa ata'na. Gitu. Jangan mencari-cari alasan. Nah, itu makanya di sini wahab dan engkau anugerahkanlah lana untuk kami miladunka dari sisimu rahmatan, rahmat, gitu kan ya. Nih, saya udah hafal ini, makanya nggak digeser. Ya, kita juga sudah hafal ya. Nah, ini kan dari sisimu rahmatan, rahmat. Jadi rahmat itu ada di sisi Allah. Nah, gitu. Nah, di sini yang mau saya jelaskan, hab ini dan engkau anugerahilah lana untuk kami. Ini doa ini kita sering panjatkan. Tetapi posisi kita tidak menjadi orang yang layak untuk mendapat hab ini. Kenapa gitu? Gitu kan kalau ada pertanyaan. Kalau anugerah itu diberikan kepada orang yang berprestasi. Coba kita perhatikan ya. Ya, Ali Imran ayat 8, Pak Haji. Ya. Ali Imran ayat 8. Jadi anugerah itu Allah berikan kepada yang berprestasi. Coba kita lihat di TV-TV ya.
pemberian anugerah. Tuh, itu berarti yang diberi siapa? Orang yang berprestasi. Jadi ketika kita berdoa, wahab lana gitu. Engkau anugerahkan lana kepada kami. Miladunka dari sisimu, rahmatan rahmat. Berarti kalau kita pengen dianugerahi, masuklah kita menjadi orang yang berprestasi agar layak kita mendapatkan anugerah. Gitu. Doa kita wahab lana miladunka rahmah, tapi pribadi kita tidak masuk golongan orang-orang yang berprestasi. Jadi Allah memberinya nanti lewat mana gitu. Karena anugerah itu Allah berikan kepada orang yang berprestasi. Lalu pertanyaannya, prestasi yang dimaksud itu apa? Nah begitu kan ya. Oke. Ini ada yang nanya, Abror Suryono. Ya. Wahab ikut wazan apa tadi? Kok cuma 2 huruf? Ya, yang punya buku saya boleh dibuka halaman 7. Ya. Buku sorop. Ya, boleh dibuka halaman 7. Sebentar saya ambil. Di buku sorop ada halaman 7 ya. Kalau nggak salah halaman 7. Nah, kita lihat di halaman 7. Nah, ini. Di halaman 7, di sini ada wado'a. Ini fi'il madi. Wado'a. Nah, wado'a yado'u. Lihat fi'il amarnya. Ini. Do. Hab. Sama kan? Hab. Do. Itu sama ini. Ini fi'il amar ini. Berarti fi'il madinya apa? Wado'a. Kalau di sini hab, berarti fi'il madinya wahaba. Ini wawoknya huruf ilat. Jadi ketika menjadi fi'il amar, hilang. Nah, ini rumusnya. Jadi wado'a, maka fi'il amarnya itu do. Hab. Tuh, jelas kan? Nah gitu. Oke, Pak Yusuf, prestasi saya berusaha selalu ingat Allah saja, Pak Yai. Soalnya kalau ilmu masih belajar kebanyakan. Ya, artinya prestasi itu begini Pak. Pak Yusuf ya. Tadi jelas ya. Tadi yang nanyain, jadi hab itu asalnya wahaba. Ya, itu. Jadi 2 yang tampak di fi'il amar itu 2 huruf ya. Hab ini. Ini fi'il madinya wahaba. Ini wawo ini wawo beda ya. Ini wawo atop ya. Wawo atop. Ini hab ini adalah fi'il amar. Jadi fi'il madinya wahaba. Jadi prestasi yang dimaksud itu begini. Kita belajar mencontoh orang-orang soleh. Itu prestasi. Karena orang soleh itu orang yang berprestasi. Orang soleh terdahulu ya. Kita menapak tilasi mereka. Itu contoh. Jadi ketika kita menapak tilasi mereka, kita berarti orang yang berprestasi. Contoh, orang soleh dulu itu suka bangun malam. Ya. Lalu kita ikuti beliau. Ikuti mereka. Nah, ketika kita bisa bangun malam untuk menunaikan ibadah, maka kita berarti punya prestasi. Selagi orang lain pada tidur, kita bangun. Itu prestasi. Selagi orang lain pada makan, kita berpuasa. Itu prestasi namanya. Ya. Jadi, napak tilas kepada orang-orang soleh, itu namanya berprestasi. Maka layak Allah memberikan hab. Engkau anugerahilah. Jadi layak apa yang kita ucapkan. Contoh, ketika kita ingin jadi dokter, ya kuliahnya di kedokteran. Gitu, jadi nyambung gitu. Ya, ketika kita berdoa, istri kita pengen soleh, soleha ya. Robbana hab lana min azwajina. Itu. Hab. Jadilah kita orang yang berprestasi agar istri kita menjadi soleha. Begitu kan? Nah, terus
nyatanya nggak soleha. Nah, itu ujian buat kita seperti Nabi Nuh. Ya, seperti Nabi Nuh. Ketidaksolehannya dia membuat diri kita dekat dengan Allah. Itu bisa. Ya. Nyambung kan ya? Oke. Jari-jari gitu ya. Untuk membedakan bahwa atof dan fi'il madi pada kata wahab, cirinya apa? Nah, kita harus paham. Ya, kalau ini wawonya bukan atau bukan terpisah, di sini tidak mungkin sukun, gitu Pak. Ya, tidak mungkin sukun. Berarti wahaba, begitu. Nah, kalau wahaba baru fi'il madi, wawonya fa fi'il, haknya ain fi'il, baknya lam fi'il. Nah, kalau wahab, nah itu nggak mungkin fi'il madi itu sukun, nggak mungkin. Yang sukun itu fi'il amar, gitu. Jadi kalau akhirnya sukun itu fi'il amar. Kalau fi'il madi itu mabni fathah. Ya gitu, Pak. Oke. Qalbun salim sangat bermanfaat ya Yusukron. Amin. Oke. Momica. Ini. Momica ini tetangga ini. Assalamualaikum Bapak, gabung nih Mak ya. Ya. Oke. Jadi ketika kita menginginkan anugerah dari Allah, anugerah itu Allah berikan kepada orang yang berprestasi. Jadi kitanya masuk kategori orang yang berprestasi. Lalu ketika kita baca doa Rabbana, gitu, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana, jadi nyambung gitu. Ya, karena hab di sini adalah engkau anugerahilah untuk kami miladunka, dari sisimu apa yang diminta, rahmatan, rahmat. Nah, rahmat itu di dalam surat Al-Fatihah isinya dua, masih ingat nggak? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ay rahmatun. Nah, masih ingat pembahasan kita di surat Al-Fatihah? Gitu. Oke, Pak Ustadz lanjut bahas ke ayat 9. Oh, nanti dulu Pak Haji. Oke ya. Oke, begitu. Jadi kita minta diberikan anugerah oleh Allah. Apa anugerahnya? Adalah rahmat. Dan rahmat itu berada di sisi miladunka. Tafsirnya min indika, di sisimu. Jadi rahmat itu ada di sisi Allah. Berarti bagaimana cara kita meraihnya? Karena rahmat itu ada di sisi Allah. Berarti jadilah kita orang yang dekat dengan Allah. Nah, untuk bisa dekat dengan Allah adalah orang-orang yang berprestasi. Siapa orang yang berprestasi? Adalah orang-orang soleh. Kita tinggal napak tilas. Orang soleh tidak pernah batal wudhu dalam kesehariannya. Ikuti. Itu namanya prestasi. Orang soleh rajin puasa. Ikuti. Orang soleh makannya sedikit. Ikuti. Orang soleh tidurnya sedikit. Ikuti. Itu. Maka posisi kita adalah posisi orang yang dekat. Orang yang berprestasi. Maka rahmat akan diturunkan oleh Allah. Ingat tadi rahmat isinya dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat Allah. Dan kita pun ada sifat itu. Walaupun karatnya nggak 24. Mungkin kita cuma sekarat. Kalau nggak bisa 5 karat ya sekarat gitu kan. Ocon, Oji, oke terima kasih. Gitu. Coba lihat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Allah itu baik. Kepada siapapun itu Ar-Rahman. Kita harus mencontoh. Kita juga harus Ar-Rahman. Baik kepada siapapun. Ya Pak Yusuf. Oke, terima kasih. Pak Ade. Bu Ade ini. Oh, ini Bu RT ini. Bu Ade. Masya Allah. Ternyata gabung juga ya. Oke. Pak Surya 38. Terima kasih. Oke. Pak Misna. Sekarat maut. Iya Pak. Itu berarti satu karat Pak. Itu. Kalau 24 karat ya, itu Ar-Rahman.
baik gitu. Kita juga harus bisa walaupun tidak sampai 24 karat gitu. Kita itu kadang baik sama seseorang karena dia baik sama kita. Coba lihat Allah. Orang yang taat Allah beri rizki. Orang yang tidak taat pun tetap Allah beri rizki. Itu Ar-Rahman. Kita pun begitu. Orang yang baik sama kita, kita baikin. Orang yang tidak baik sama kita, kita baikkan. Kita baikin. Itu namanya prestasi. Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik, bukan prestasi, siapapun bisa. Siapapun bisa kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Siapapun bisa, itu bukan prestasi. Tapi ketika orang itu mengecewakan kita, tetap kita bisa berbuat baik kepada mereka, itulah prestasi. Jadi layak ketika kita baca, hab lana miladunka rahmah. Engkau anugerahilah kami rahmat yang ada di sisi Allah. Nah, begitu ya. Nah, baru ada Ar-Rahim. Nah, ini khusus ini untuk orang-orang yang taat. Nah, itu Allah juga sayang kepada orang yang taat. Nah, itu melebihi ya, istimewa. Ya, kita pun begitu. Ya. Nyambung kan ya? Makanya di sini ditafsirnya tathbitan, ketetapan hati. Kita tuh harus tetap baik walaupun dikecewakan. Tathbitan itu rahmatan. Ketika kita memiliki dua sifat tadi, tathbitan. Ya, minta diberikan ketetapan hati. Jadi tidak melenceng gitu ya. Kadang baik, kadang nggak baik gitu. Kadang marah, kadang sayang, kadang benci. Nggak usah, satu aja yang baik yang dipilih. Nah, itu namanya rahmatan, tathbitan, ketetapan hati. Gitu ya, nyambung kan ya? Oke, Al-Hafidh betul. Gitu. Oke ya. Coba lanjutannya. Innaka antal wahhabu. Innanya huruf nasab dan taukid. Kaknya domir mutasil. Kalau nempel ke inna, menjadi isim inna. Antanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Al-wahhabu. Nah ini. Al-wahhabu ini isim mubalaghah ya. Sesungguhnya engkau, nah itu. Sudah disebut engkau, disebut lagi engkau, menjadi kuat. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhabu. Pemberi anugerah. Jadi Allah itu pemberi anugerah. Berarti anugerah yang Allah berikan itu banyak. Dan kita masuk ke situ. Jangan di luar gitu. Masuk agar kita mendapatkan anugerah. Ya, karena Allah itu maha pemberi anugerah. Nah, gitu. Tidak pernah habis anugerah yang Allah punya untuk diberikan kepada kita. Innaka antal wahhab. Begitu ya. Oke, setuju kan? Oke, Firdaus, maaf Pak Ustadz, tafsir itu maksudnya apa? Namanya tafsir Jalalain ya Pak. Al-Hafiz, apakah anta itu taukid? Nah, ketika disebut diulang, maka disebut taukid. Ya, seperti ketika Nabi Adam suruh tinggal di surga. Anta wa zaujuka. Ya. Uskun itu fi'il amar, fa'ilnya anta. Tapi diulang lagi, uskun anta wa zaujuka. Engkau tinggallah, engkau dan istrimu. Itu. Jadi disebut dua kali itu taukid. Nah, ini taukid masuk. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Kenapa sampai terjadi taukid? Agar kita percaya gitu. Agar pendengar itu percaya, maka terulang kalimatnya. Diulang-ulangnya kalimat itu bisa taukid, menguatkan informasi. Nah, Allah menginformasikan bahwa Allah itu maha pemberi anugerah. Kita harus percaya. Satu, kalimatnya diawali dengan inna, taukid.
Kemudian terjadi pengulangan innaka, anta, tuh, gitu. Nyambung kan ya? Nah, penekanan gitu ya Ustadz. Iya, jadi ada penekanan itu maknanya agar pendengar itu percaya. Sudah Allah mengatakannya seperti itu, kita biasa-biasa saja. Berarti yang nggak mudeng itu siapa? Begitu kan ya? Nah itu. Mudah-mudahan kita semakin difahamkan oleh Allah. Nah gitu ya. Oke. Penangguhan. Ya, ya. Penangguhan. Ya. Penangguhan ya Pak ya. Pak Zuber 23. Oke. Pak Teguh, paham Ustadz? Oh ada Pak Teguh. Nyampe rumah jam berapa Pak Teguh? Masya Allah. Ngaji sampai jam 12, luar biasa. Pak Haji Mamat semalam ngaji sampai jam 12 Pak Haji. Itu Pak Teguh itu nggak pernah ngantuk kalau ngaji itu beliau itu. Subhanallah. Semangatnya selalu membara. Buya Sidik terima kasih. Semoga barokah ya. Begitu Pak Teguh, saya nyampe rumah 12:30. Oke. Teh Mimin terima kasih. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah itu Pak Haji Mamat nanti insya Allah. Masya Allah. Pak Haji Mamat. Oke, Pak Teguh. Jamunya kuat. Oh gitu ya Pak. Oh, Teh Mimin tuh yang jawab. Nah, gitu. Oke. Nah itu ya. Jadi kita baca doa ini barengi dengan sikap prestasi kita di hadapan Allah. Tidak semua gitu ya. Kita itu harus punya keistimewaan dalam hidup kita. Dengan orang lain gitu. Jangan sama semua. Ya. Cara makannya mungkin berbeda. Gitu. Cara tampilannya mungkin berbeda. Begitu kita harus ada beda dengan orang lain yang lebih baik gitu. Gitu. Ya. Orang lain nggak rajin duha, kita rajin duha. Jadi ada prestasi gitu. Jadi layak kita akan mendapatkan prestasi, anugerah itu. Ya, bikin ada satu amalan yang istimewa buat kita. Apapun juga yang kita anggap ringan. Ya, seperti kemarin Pak Zarkasi itu waktu ngobrol, ya Pak ya masih ingat? Ya, ada. Oh, saya kalau suruh duha insya Allah, kalau suruh tahajud insya Allah. Tapi kalau suruh puasa masih bingung. Nah itu berarti jangan ambil yang itu. Ambil yang lain yang kita itu nyaman melakukannya. Dan istiqomahkan. Itu yang disebut prestasi. Jadi semua orang tidak sama gitu ya. Izin pamit Ustadz, ada kerjaan monggo MH. Oh, Pak MH ini luar biasa. Oke ya. Oke Pak Dedi Rustandi, ya Allah ketinggalan nih Pak Dedi. Nah begitu ya. Jadi adalah amalan kita gitu. Contoh, ketika kita jalan kaki, setiap ada sampah di depan yang kita lewati, kita selalu mengambilnya. Itu juga prestasi. Kita selalu mengambilnya. Tidak pernah dilewatkan. Itu. Terus kita amalkan, itu namanya prestasi. Jadi Allah itu akan menganugerahkannya jadi masuk kategori gitu. Ini lewat puasa, ini lewat bangun malam. Allah memberikan anugerahnya lewat kasih sayangnya dia gitu. Orangnya pedulian gitu. Yang lain mah nggak peduli, dia mah pedulian orangnya. Gitu. Jadi ada ada tempat. Ada tempat Allah turunkan anugerah. Ya. Jadi jangan datar gitu. Ini mah tidak pernah marah orangnya. Nah, jadi tidak pernah marahnya itu merupakan tempat untuk diturunkannya anugerah Allah. Karena dia punya prestasi di situ. Ya, nyambungan ya? Nyambungan ya? Oke Bu Un, enggak kalau kuat, kalau puasa. Oh iya, Bu Un enggak kalau kuat, kalau puasa. Gimana Bu? Iya, kalau misalkan Bu Un nggak kuat puasa, yang lain begitu Bu. Ya, contoh, setiap ada pengemis ke rumah kita, selalu memberi misalkan gitu ya. Selalu memberi, tidak pernah dilewatkan. Itu anugerah juga, anugerah, prestasi juga. Ya, prestasi juga. Tidak ada uang receh ya, uang yang gede. Kita kadang-kadang kalau ada receh baru ngasih ya. Masya Allah. Saya wudhu saja ya, mudah-mudahan meriah.
mudah meriah dan biasa menjaga untuk ingat. Nah itu Pak Yusuf. Ya, istiqomahkan itu namanya prestasi yang orang lain nggak mungkin bisa. Jaga wudhu misalkan, batal wudhu lagi, itu masuk prestasi. Apapun kita harus punya keistimewaan dan itu nanti akan menolong kita. Ketika kita punya masalah banyak dengan orang, maka muflislah kita. Seluruh amal baik kita diambil, gitu kan? Maka ada satu prestasi yang kita tidak terlupakan waktu hidup di dunia. Contoh, ya, dia selalu wudhu misalkan. Dan itu penolongnya. Ya, itu yang disebut prestasi. Ya. Oke, Pak Yai, saya di rekan bisnis selalu himbau agar jangan suap pungli gitu ya, Pak ya. Bagus itu, Pak. Ya, laksanakan mudah-mudahan dan penuh dengan resiko pasti. Ya. Ya. Untuk meraih prestasi ada resiko. Dan kita harus siap resiko itu. Oke, Pak Deddy, kalau yang mengemisnya sering sekali gimana, Pak? Baik. Nah itu, kita jangan melihat mereka, ya. Jangan melihat mereka maksudnya, oh ini mah, jangan. Ketika dia datang ke rumah kita, dia butuh sesuatu dari kita, berikan, gitu. Kalau tidak, ucapkan yang baik. Qaulun ma'rufun wa magfiratun. Udah gitu, ya, gitu, ya. Itu amal kembali kepada dirinya. Gitu. Anta wahab jadi jumlah khobar inna. Maaf Pak Ustadz, mohon dijawab. Ya, antal wahab ini khobar inna betul. Ya, ini khobar innanya berbentuk kalimat ismiyah. Berarti subut wad dawam. Tetap dan selama-lamanya. Itu maknanya. Jadi kalau khobar inna itu berbentuk kalimat ismiyah, maka maknanya subut wad dawam. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi anugerah. Itu selama-lamanya Allah itu begitu. Tidak rubah. Ya, karena menggunakan kalimat ismiyah. Jadi tidak rubah. Oke, Abror Suryono. Apa bedanya kandungan makna antara apa ini? Apa ini Pak? Saya nggak paham Pak. Oke. Cukup ya? Masya Allah. Ini jadi belum tuntas ini. Gimana ini? Ya, jamnya sudah hampir 7:30. Nah, ini belum tuntas. Berarti masih apa namanya? Ya, masih belum tuntas ini. Nah, mana tadi? Al-Falaq mana? Nah, ini. Waduh, gimana nih? Terusin nggak ini? Lanjut ya, oh gitu ya. Oke, kita lanjut abisin dulu ini ya, muqaddimah ya. Nanti besok biar di surat Al-Ikhlas. Oke, dikit lagi ya. Nah, itu. Jadi Allah memberitahu, ini pelajaran buat kita tadi ya. Ketika kita masuk kategori soleh, insya Allah, apapun buhul ataupun kiriman-kiriman orang yang tidak baik kepada kita, Allah memberitahu. Fa'alamahullahu bidzalika wa bimahallihi. Jadi Allah yang memberitahu hal itu wa bimahallihi dan dengan tempatnya. Sebelah mana itu. Nah, ini contoh baginda Nabi ya. Akhirnya apa? Fa'uhdiro. Nah, ukhdiro ini fi'il madi majhul. Dihadirkan. Itu. Dihadirkan. Baina yadaihi. Nah ini. Baina yadaihi. Jadi dihadirkan di hadapannya. Nyahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyahnya adalah baginda Nabi. Tuh, jadi dihadirkan itu. Apanya? Apa tadi? Tali. Ya. Ikatan buhul yang ikatannya ada 11 itu. Dihadirkan. Kalimatnya dihadirkan. Kalau dihadirkan itu pelakunya tidak ditampakkan. Ya. Siapa yang menghadirkan? Itu. Tidak ditampakkan. Ini bentuknya itu majhul. Fa'uhdiro baina yadaihi sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya buhul itu dihadirkan di hadapan Rasulullah. Baru ada perintah. Ya. Ini ada perintah. Ya. Apa perintahnya? Wa umiro. Dan diperintah. Umiro itu bentuk majhul. Bit ta'awudhi. Itu ya. Bit ta'awudhi. Dengan berlindung. Bis surataini. Dengan dua surat itu. Surat apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Fakana kullama qara'a. Nah, kita langsung aja ya. Maka dia ketika qara'a, gitu, ketika dia membaca ayatan, satu ayat minhuma dari keduanya, inhalat uqdatun. Inhalat ini fi'il madi, fa'ilnya uqdatun. Ikatannya terlepas. Jadi setiap satu ayat, satu ikatan itu lepas. Inhalat uqdatun. Gitu. Jadi dibaca Qul a'udzu birabbin nas. Lepas satu. Gitu. Wa wajada khiffatan. Wa wajada, wawanya atop, wajada fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Dia mendapati. Itu. Wajada itu wujud. Ya. Dia mendapati. Dianya siapa? Baginda Nabi. Khiffatan. Ringan. Gitu. Jadi begitu lepas satu tali, ringan. Nah gitu. Hatta inhalat. Nah, hatta ini huruf lil goyah ya. Biasanya ketemu fi'il mudhari. Karena hatta ini menyimpan an-masdariyah. Tapi ketemunya fi'il madi. Berarti saking pastinya. Ya. Hatta inhalat. Nah, inhalat butuh fa'il. Fa'ilnya adalah al-uqdatu. Al-uqdatu. Ini dibaca kullu. Taukid dari al-uqdatu. Maka dibaca kullu. Taukid mengikuti mu'akadnya. Kalau mu'akadnya rofa, maka dia juga ikut rofa. Jadi hatta inhalat al-uqdatu kulluha. Begitu. Sehingga tali semuanya lepas. Semuanya ada berapa? 11. Ya, surat An-Nas ada berapa? Ayatnya. Ya, surat Al-Falaq ada berapa? Di jumlah berapa? Sesuai nggak dengan ikatannya? Nah, begitu kan? Nah, itu. Waqoma, dan beliau berdiri. Nah, setelah lepas semua, beliau berdiri. Ka'annama, seakan-akan nasyato. Ada juga yang dibaca nasyito ya. Kalau di kamus Al-Munir nasyato. Nasyato min iqolin.